Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Santika, NPM 193100086. Di sini saya akan menjelaskan tentang tiroiditis Hashimoto. Tiroiditis Hashimoto adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh berbalik melawan dirinya sendiri dan menyerang tiroid. Hal ini menyebabkan kerusakan pada kelenjar tiroid sehingga hormon yang dihasilkan menjadi sedikit dan menjadi hipotiroidisme. Ternyata, kekurangan produksi tiroid menyebabkan kelenjar pituitari memerintahkan kelenjar tiroid memproduksi hormon lebih banyak lagi. Hal ini menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid, suatu kondisi yang disebut gondok seperti gambar yang di sini. Dalam penyakit manifestasi klinik tiroiditis Hashimoto terdapat tidak ada gejala khusus karena penyakit ini butuh waktu bertahun-tahun untuk berkembang dan secara bertahap. Terus dia juga terjadi penurunan hormon tiroid. Biasanya gejala yang akan ditemukan sesuai manifestasi hipotiroid itu biasanya dia tuh pelupa, mudah mengantuk, wajahnya sembab, nyeri otot, laju pertumbuhan melambat, mudah lelah, kesulitan belajar, BB sangat naik pesat dan konstipasi, dan kuku dan rambut pun rapuh. Faktor resikonya biasanya usia 45-65 tahun atau bisa disebut lansia. Kelainan pada kromosom 6P dan 12Q. Jenis kelamin wanita. Genetik, penyakit autoimun lain seperti pasien DM tipe 1, sindrom Down, dan patofisiologinya yaitu autoimun. Terus dia menyerang sel hormon. Setelah itu terdapat kerusakan pada sel TSH. Peningkatan TSH disertai penurunan T3 dan T4. Setelah itu, peningkatan TSH menjadi abnormal dan pembesaran tiroid tanpa rasa nyeri. Seperti dalam tiroiditis Hashimoto terdapat mikroskopisnya, yaitu infiltrasi luar parenkim oleh infiltrat, peradangan monokleus yang mengandung limfosit sel, plasma, dan sentrum germinativum, folikel tiroid atrofik, dan pada banyak tempat dilapisi oleh sel epitel dengan sitoplasma eosinofilik dan granular yang banyak dan disebut sel Hurtel atau sel oksifil. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada kelenjar tiroid juga, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang Graves' disease. Graves' disease adalah suatu gangguan autoimun. Pada gangguan tersebut terdapat beragam autoantibodi. Dalam serum, antibodi ini mencakup antibodi terhadap reseptor TSH, peroksisom, tiroid, dan triglobulin. Dari ketiga TSH adalah autoantigen terpenting yang menyebabkan terbentuknya autoantibodi. Etiologinya yaitu penyakit ini belum diketahui bagaimana penyebabnya. Sedangkan faktor predisposisinya biasanya banyak terjadi pada autoimun, genetik, usia dari 20-40, dan biasanya terjadi pada perempuan. Tanda dan gejalanya yaitu tirotoksikosis, sebuah kondisi di mana kerja dari hormon tiroid berlebihan yang disebabkan oleh kadar hormon tiroid yang berlebihan dalam tubuh. Oftalmopati yaitu di mana mata menjadi menonjol, terasa kering, tertekan atau sakit. Kelopaknya membekak, sensitif terhadap cahaya, penglihatan ganda pada satu objek, dan memerah akibat peradangan. Dermopati, kelainan kulit, kadang disebut dengan myxedema pratypia. Oke.
Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologinya. Penyakit Graves ini timbul sebagai manifestasi antibodi imunoglobulin. Antibodi ini bereaksi dengan reseptor TSH. Sebagai akibatnya, antibodi tersebut dapat merangsang fungsi tiroid tanpa bergantung pada TSH. Hipofisis akibat terjadi hipertiroidisme. Imunoglobulin yang dapat merangsang tiroid ini TSI disebabkan kelainan imunitas yang herediter. Diagnosanya yaitu dengan melakukan tes darah, dengan melakukan tes serapan yodium radioaktif, dan tes pencitraan CT scans atau MRI. Di sini juga ada penata laksananya, yaitu obat anti tiroid, metamozol, carbimazole, dan propiltiroasil. Obat penghambat beta, propanol, metoprolol, atenolol, dan nolol. Dan terapi yodium radioaktif dan pembedahan. Dalam penyakit baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karsinoma folikuler. Definisinya adalah karsinoma folikuler merupakan tumor ganas dengan gambaran khas yang minimal dibandingkan dengan tipe lain dari keganasan tiroid. Definisi ini dibuat setelah mengeluarkan follicular variant of papillary carcinoma. Papillary carcinoma dengan arsitektur folikular yang dominan. Follicular oncocytic carcinoma. Karsinoma tiroid ini terdapat menjadi 4, yaitu CA tiroid papikular, CA tiroid folikular, CA tiroid medular, CA tiroid anaplastik. Yang kedua yaitu etiologi. Faktor resiko masuk defisiensi yodium, usia tua, wanita lebih sering paparan radiasi, dan genetik. Karsinoma folikuler terjadi karena mutasi ras atau PUSI. Dan jarang kedua kelainan genetik terjadi bersama-sama. Keluarga dari onkogen ras yaitu HRAS, NRAS, dan KRAS. Gejala kliniknya itu merupakan massa yang tumbuh lambat dan tidak disertai dengan nyeri, tapi mempunyai beberapa gejala yaitu suara serak, disfagia. Metase dari karsinoma folikuler hanya memiliki sedikit kemampuan untuk menginvasi kelenjar limfa, di mana jarang mengenai kelenjar limfa regional, tetapi invasi ke pembuluh darah sering dijumpai dengan penyebaran tulang ke paru-paru dan hati. Epidemiologinya terdapat karsinoma folikuler merupakan 10-20% keganasan pada tiroid, lebih sering pada wanita dan sering mengenai pasien pada usia 40-an sampai 50-an. Terapinya yaitu sebagian besar karsinoma folikuler diterapi dengan tiroidektomi total diikuti dengan pemberian iodin radioaktif, di mana sel-sel yang bermetafase dapat mengambil elemen radioaktif yang dapat digunakan untuk identifikasi mengablasi lesi. Sebagai tambahan, residual dari karsinoma folikuler dapat merespons stimulasi TSH. Pasien biasanya terapi dengan hormon tiroid setelah pembedahan untuk menekan TSH endogen. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang karsinoma papiler. Karsinoma papiler tiroid adalah tumor epitel ganas yang menunjukkan diferensi sel-sel folikel dan mempunyai karakteristik gambaran inti yang khusus. Karsinoma itu sendiri tiroid itu terbagi menjadi 4, yaitu karsinoma tiroid papilar, karsinoma tiroid folikular, karsinoma tiroid medular, karsinoma tiroid anaplastik. Dan terdapat etiologinya.
Nah, biasanya dia akan ditemukan pada faktor genetik, riwayat di kepala, leher, dada, radiasi pengyon, kenaikan sekresi hormon TSH dari hipofisis ke anterior. Setelah itu, terdapat faktor dan resikonya. Pertama, dia faktor dari genetik, riwayat penyinaran pada daerah leher dan kepala pada masa anak-anak. Setelah mendapat radiasi dosis tinggi, daerah leher untuk pengobatan keganasan, riwayat penyakit tiroiditis Hashimoto, dan penyakit Graves. Faktor hormonal, konsumsi odium endemis. Manifestasi klinis, massa membesar di daerah leher, anatomi tiroid, sulit menelan, suara sesak, nyeri, disertai penurunan badan, konsistensi padat, pergerakan nodul immobile, dan di sini terdapat patofisiologinya. Terapi penyinaran di kepala, leher, dan dada. Riwayat keluarga endemis konsumsi yodium. Lalu timbullah neoplasma pertumbuhan kecil nodul di kelenjar tiroid. Setelah itu, hipotalamus melepas TRH. Hipofisis anterior akan merangsang peningkatan sekresi TSH. T3, T4, kalsitonin meningkat, massa tiroid meningkat, berdeferensi, muncul kanker tiroid. Setelah itu, dia akan menyebar melalui aliran darah dan saluran getah bening. Setelah itu, dia akan meluas dengan metasis dan invasi kelenjar dan organ hati dan paru-paru. Setelah itu, terjadilah pembengkakan laring, cedera pita suara, serak, nyeri akut, kerusakan menelan, kerusakan komunikasi verbal. Itu tadi karena kurangnya pengetahuan kita terhadap penyakit ini dan kita masih menganggapnya sepele. Jadi akan terjadi seperti itu. Pasti takut banget kan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang coronavirus atau bisa disebut dengan COVID-19. COVID-19 sendiri pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk dengan Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan pada banyak kasus, menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus juga termasuk dalam kelompok ini. Adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome, bisa disebut SARS. Dari virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome (MERS), meski disebabkan oleh virus kelompok yang sama, yaitu coronavirus COVID-19, memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Gejala virus corona COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu atau demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang, sembuh, dan malah memberat. Penderita dengan gejala berat bisa mengalami batuk berdahak, sesak nafas, nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas,
Penyebab virus corona, COVID-19, infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan seperti pneumonia Middle East. Karena mudah menular, corona juga beresiko tinggi untuk menginfeksi para tenaga medis yang merawat COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan COVID-19 perlu menggunakan APD, yaitu alat pelindung diri. Diagnosa virus corona atau bisa disebut COVID-19, jika kalian terduga dalam COVID-19 atau termasuk kategori ODP, beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar virus corona ini tidak menular kepada orang lain. Pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Kedua, jangan keluar rumah kecuali dapat pengobatan. Ketiga, bila pengen banget nih rumah sakit benar-benar tahan karena gejalanya makin berat, mungkin kita bisa hubungin rumah sakitnya untuk nganter kita. Keempat, larang banget orang lain untuk menemui kita atau sekedar untuk bercanda gurau. Nah, kelima, sebisa mungkin jangan melakukan dengan pertemuan dengan orang-orang banyak karena itu adalah rantai terbesar kita untuk menularkan kepada orang lain. Keenam, pakailah masker jika kita keluar dan sarung tangan bila berada di tempat umum. Bila berada dengan orang lain, gunakan selalu tisu untuk menutupi mulut, hidung. Bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu itu ke tempat sampah. Kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan agar penularan ini tidak menjadi besar dan akan berakhirnya wabah COVID-19. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya.